Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, karena kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya kita sudah berada di tanggal 17 Sya'ban. Insyaallah 12-13 hari lagi kita akan masuk pada bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pertama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Karena memang Bapak Ibu, kita tidak tahu ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kalau sedikit kita mau merenung, coba lihat sahabat kita, keluarga kita pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Ramadan masih membersamai kita semua. Tapi hari ini, apalagi Ramadan tahun ini, mereka sudah mendahului kita semua. Tentu kita berdoa, mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah SWT, dilapangkan alam kuburnya, diterima amal salehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Kalau bahasa Nabi, hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka mendahului kita dan sebenarnya kita juga akan menyusul. Nah, oleh karenanya kita juga tidak tahu, walaupun tetap kita optimis, Pak. Optimis mungkin, semaksimal mungkin optimisme kita ini, insya Allah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jemaah sekalian, tidak hanya kita doa panjang umur, tapi kita juga berdoa mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan, yaitu sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Apalah artinya Pak, Ibu, kita berjumpa Ramadan, tapi kita sakit. Ya, sebab kalau sakit, jelas kita tidak bisa berpuasa. Kalau kita sakit, ya, kita juga tidak bisa salat malam berjamaah, salat tarawih. Kalau kita sakit, target di mana kita ingin menghatamkan Al-Quran, biasanya kita terhalang dan terhambat, ya, terganggu bacaan Quran kita, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, mumpung masih ada beberapa hari ini, kita terus-menerus berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan memberikan kesehatan yang sempurna, insya Allah. Amin Allahumma amin. Sebenarnya kajian saya ini masih babnya bab ikhlas. Dan saya melihat ini Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk bisa meraih keikhlasan yang sempurna. Inilah proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, pembinaan, penggemblengan, penataan, penataran. Allah ingin memformat kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah kalau kita bisa mengisinya dengan benar, kita akan kembali pada fitrah kita yang sebenarnya. Ramadan, momentum tahunan yang sengaja Allah berikan, dan ini merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh kita umat Islam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Di bulan Ramadan pertama, jamaah sekalian, Allah melipat gandakan pahala buat kita semua. Kenapa? Ini bentuk cintanya Allah kepada kita, Pak.
Kita ini satu umat yang berada di akhir zaman, umur kita terbatas. Kalau bahasa Nabi itu antara 60 dan 70 tahun, panjang-panjang sedikit 80 tahun, setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara umat-umat sebelum kita itu umurnya ratusan, bahkan ada lebih dari 1000 tahun. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu dakwahnya saja 950 tahun. Lalu berapa umurnya? Tentu kita kalah dengan mereka semua kalau ditimbang dari banyaknya amal saleh yang diperbuat. Kita 60, 70, 80. Ibrahim juga begitu ratusan tahun. Musa juga ratusan tahun. Bahkan Nabi Allah Isa, kaumnya itu juga ratusan tahun. Nah, kita sangat terbatas. Allah memahami betul keterbatasan ini, kemudian Allah menjadikan setiap tahun ada satu bulan, namanya bulan Ramadan. Insya Allah, kalau jenengan semua bisa mengisinya dengan benar, hakul yakin Bapak Ibu, kita akan mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dengan umat-umat sebelum kita. Di bulan Ramadan ada puasa. Ini puasa Pak, latihan paling instan bagi kita untuk melatih keikhlasan. Di bulan Ramadan ada salat malam. Masya Allah. Ini hanya orang yang ikhlas jemaah sekalian yang bisa istiqomah. Tiada satu malam pun kecuali kita pasti bisa melaksanakannya. Ini tergantung kepada keikhlasan kita juga. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ini kalau tidak ada ketulusan dan keikhlasan, kita lebih banyak baca koran, bacaan-bacaan yang lain, dan lain sebagainya. Habis waktu kita pada sesuatu yang tidak berguna. Di bulan Ramadan juga ada doa. Kita disuruh berdoa, berdoa, dan berdoa. Doa itulah bukti bahwa kita ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu orang yang cerdas, kata Nabi, mukmin yang cerdas, mukmin yang tidak akan menyia-nyiakan momentum tahunan ini. Pertama, puasa. Coba lihat bagaimana Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Pak sinyal, artinya kata para ulama, ayo siapkan iman kita. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan tertarik untuk mendengarkan perintah Allah ini. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Coba lihat Pak, puasa ini hanya bisa direspon buat orang yang memang sudah siap imannya. Makanya Allah juga memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada iman, jadi beban puasa ini jamaah sekalian. Bahasa Nabi pun juga begitu kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Ayo, saya berharap mumpung masih ada waktu 13 hari ke depan, ya Bapak Ibu, siapkan iman kita, kokohkan iman kita, ya mantapkan iman kita. Sebab kalau iman ini tidak kita siapkan, jamaah sekalian, jadi beban Pak puasa ini, jamaah sekalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ingat, puasa ini bukan hanya perintah kepada kita saja. Umat-umat di luar kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Orang-orang Yahudi itu berpuasa tentu dengan syariat orang-orang Yahudi, dengan syariat keyahudiannya. Orang-orang Nasrani sebenarnya juga berpuasa tentu dengan syariatnya. Bahkan orang-orang Majusi, Hindu, Buddha, penyembah-penyembah berhala, mereka juga ada syariat puasa ini. Tidak hanya didominasi oleh kita. Perintah ini bukan hanya kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuma buat kita orang-orang beriman ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, nanti saya akan bahas secara khusus masalah ini. Takwa itu bukan hanya mesranya kita dengan Allah. Takwa itu bagaimana kita juga kuat hubungan antar kita sesama manusia. Ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan puasa itu memformat kita ke arah sana.
Sehingga banyak para ulama mengatakan puasa itu adalah tarbiyah ruhiyah, puasa itu adalah tarbiyah fikriyah, puasa itu adalah tarbiyah jasadiyah, tapi di saat yang bersamaan puasa itu adalah tarbiyah al-ijtimaiyah. Ada penggemblengan aspek sosial kita bermasyarakat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, Pak. Ayo siapkan diri kita, siapkan iman kita untuk menyambut perintah puasa, karena memang puasa itu adalah inti ibadah yang sebenarnya sekaligus merupakan rukun Islam, bagian dari rukun Islam yang harus kita laksanakan. Ibu, Bapak, puasa ini satu-satunya syariat yang tidak jatuh kepada siapapun pula. Laki, perempuan, tua, muda, sakit, sehat, tidak jatuh kewajiban puasa ini. Bagi yang sakit bepergian, boleh tidak puasa, tapi harus diganti, Pak, di hari yang lain. Ibu-ibu ketika datang bulan, habis melahirkan, ada darah nifas dan lain sebagainya, memang tidak boleh puasa, tapi mengganti di hari yang lain. Kalau kita salat, maaf, salat buat ibu-ibu, ketika datang bulan, ada nifas, baru melahirkan, tidak ada kewajiban mengqadha salat. Tapi kalau puasa, semua kita harus melaksanakan. Ya, yang sakit pun silakan tidak puasa, tapi begitu sembuh sudah mengqadha puasa itu. Nah, saudara, ini bukti bahwa memang puasa ini adalah sarana bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk memformat kita semuanya menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan. Ayo Pak, saya berharap puasa kita tahun ini harus berbeda dengan puasa kita dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Saya tidak ingin terjebak, kita ini Pak semua tidak boleh terjebak dengan rutinitas tahunan yang kemudian datang setiap tahun Ramadan ini, 1 bulan kemudian pergi lagi ketemu tahun berikutnya, dan terus begitu tidak ada perubahan pada diri kita. Padahal ini adalah cara efektif dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini ingin format kita, menjadikan kita la'allakum tattaqun. Dengan Allah mesra antar manusia, juga kemudian kita semakin punya sensitivitas, punya kepekaan, kepedulian dan lain sebagainya. Di puasa, di situ ada sabar, Pak. Di puasa ada kedisiplinan. Di puasa ada persamaan. Di puasa ada rahmat, ada kasih sayang. Dengan puasa jemaah sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan puasa jemaah kita bisa menahan emosi kita. Ya. Dengan puasa ada keistiqomahan dan lain sebagainya. Ayo nikmati Pak puasa. Bahkan lapar yang kita rasakan, kata para ulama, ayo kaitkan Pak dengan kondisi real apa yang terjadi pada masyarakat kita. Kita ini baru 2 tahun Pak ya diganyang oleh COVID ini, dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sudah Baitul Haq ini sudah pakai karpet, alhamdulillah sudah dipasang, dan sepertinya ini Pak akan terus landai seperti ini, akan segera terangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul Pak, ayo lapar yang kita rasakan kaitkan Pak. Bagaimana saudara-saudara kita yang juga lapar, berbulan-bulan di bawah kolong jembatan, sebagian saudara kita yang di kampung dan lain sebagainya, atau kita melihat lebih jauh Pak, bagaimana saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, di Grozny, di Sudan Selatan, di Kashmir India, di Mindanao, di Patani, yang sedang bergojolak mempertahankan agamanya ini dalam kondisi berpuasa. Mereka jihad, mereka berlapar-lapar. Inilah Pak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya sekedar kita menahan lapar, menahan dahaga, tapi kaitkan Pak perasaan seperti itu sehingga muncul sensitivitas buat kita seperti itu. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di bulan Ramadan untuk salat malam. Qiyamul lail. Bapak, Ibu, inilah Pak satu perintah tahunan buat kita. Biasanya kita habis Isya pulang ke rumah, kemudian kita makan malam, sikat gigi, kita istirahat. Subhanallah, di bulan Ramadan sudah siangnya kita berlapar-lapar karena Allah, berhaus-haus karena Allah. Malamnya tidak langsung tidur Pak. Disunnahkan buat kita untuk salat malam, salat tarawih. Pak, Ibu, salat tarawih ini adalah salat malam kita. Orang kalau sudah salat tarawih, dia berarti sudah menggantikan salat tahajudnya itu jemaah sekalian. Ya, jadi tidak boleh ada pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana kalau sudah salat tarawih kita ingin salat tahajud lagi?
Sebenarnya salat tarawih itu sudah menggantikan posisi tahajud kita. Salat malam di bulan Ramadan namanya salat tarawih. Salat malam di luar Ramadan namanya salat tahajud. Nah, berarti orang kalau sudah salat tarawih di bulan Ramadan, dia sudah salat tahajud pada malam itu, jamaah sekalian. Nikmati itu jamaah sekalian, karena hadisnya juga sama itu. Man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam, tidak pernah ada satu malam pun dia absen, kecuali dia selalu salat malam. Masya Allah, selama 30 malam berturut-turut, tidak pernah absen, itu dosa dia 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, Pak, 1 tahun yang lewat dan yang akan datang semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, Pak, ayo salat malam. Ini juga menunjukkan kebersilakan. Jangan mau salat malam sepanjang malam di Masjid Allah Baitul Haq ini, atau sesekali Pak perlu di rumah kita untuk kemudian kita hidupkan malamnya di situ. Yang penting salat wajibnya di masjid, kemudian kita salat tarawihnya di rumah sesekali, silakan, karena Nabi juga mencontohkan kepada kita seperti itu. Pernah katanya jamaah sekalian, para sahabat, begitu nikmatnya salat malam dengan Rasulullah di masjid, dan sahabat luar biasa membludak banyaknya, tiba-tiba sekali waktu Nabi tidak keluar, Pak. Rupanya dia salat dengan istrinya di rumah, jamaah sekalian. Tapi salat wajibnya, isyaknya di masjid Nabi, kemudian Nabi balik ke rumah. Para sahabat nunggu. Mungkin sampai jam 9 tidak keluar Nabi. Jam 10 tidak keluar. Nabi bertanya, kenapa ya Rasulullah? Aku sudah salat dengan keluargaku, kata Nabi. Lanjutkan salat kalian. Ini bukti, Pak, ada keringanan buat kita. Bukan hanya keringanan, Pak. Seakan-akan rumah kita juga punya hak untuk dihidupkan dengan malam itu. Perlu sesekali rumah kita diadakan salat tarawih berjamaah dengan keluarga sendiri. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ayo Pak punya komitmen. Dan biasakan mulai malam ini Pak, sampai latihan terus. Sehingga masuk Ramadan, marhaban di Ramadan. Tidak jadi beban. Jangan sampai kemudian salat tarawih itu rame di masjid pada pekan pertama, pada pekan-pekan berikutnya, kemudian merosot jamaahnya, jamaah sekalian. Justru dulu para sahabat semakin mendekati Idul Fitri, akan masuk pada liburannya, mereka justru iktikaf di masjid, jamaah sekalian. Diam di masjid seperti itu. Kenapa? Sekaligus ingin juga mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Maka hadisnya pun juga sama di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bersemangat menghidupkan malam untuk meraih malam Al-Qadar, dosa dia 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan di atas pengampunan, jemaah sekalian. Inilah momentum Ramadan yang setiap tahun datang menemui kita semuanya, jemaah sekalian. Oke, yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa pula Pak, ini arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, 183, 184, 186 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahu Akbar. Itu 185-nya Pak. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang diturunkan di bulan Ramadan petunjuk buat kita semua. Kemudian Allah memberikan bayyinat, penjelasan yang sangat detail untuk bisa meraih semua hidayah itu. Wal Furqan, orang kalau suka baca Quran diberi oleh Allah namanya Al-Furqan. Bisa membedakan dalam hidup ini Pak, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, di saat kita ini akrab dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepakat para ulama, zikir, sekali lagi zikir Pak, yang paling dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, itu adalah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Saya berharap Bapak Ibu, ayo, ya mulai sekarang Pak, latihan terus baca Quran, sehingga masuk Ramadan lebih semangat lagi Pak. Kalau perlu harus punya target baca Quran. Target saya minimal 1 kali khatam di Ramadan tahun ini. Monggo Pak, sampean memahami atau tidak memahami, karena Al-Quran itu kata Allah, kata Nabi SAW, kitabullah al-muta'abbad bitilawati. Ini adalah kitab Allah. Kalau kalian membacanya dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir Pak, zikir kita. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean bisa memahaminya, bisa merenunginya dan lain sebagainya. Silakan. Boleh Pak, Imam Syafi'i bahkan dikatakan
itu pernah sekali waktu di bulan Ramadan setiap hari menghatamkan Al-Quran. Memang kerjaannya Pak hanya baca Quran, jemaah sekalian. Dan itu yang komentari oleh Aisyah radhiyallahu anha, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'anna nasma' aswatun nahl min kulli makan. Kami seakan-akan mendengar ada dengungan suara lebah terjadi di mana-mana. Fi masajidina, di masjid-masjid kami. Wa fi buyutina, di rumah-rumah kami. Di lorong-lorong jalan di mana kami biasa berjalan di situ, di toko-toko kami, di pasar-pasar kami, di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami, min qiraatil Quran, karena kita semua para sahabat sibuk membaca Al-Quran. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca Al-Maidah. Terus begitu Pak, yang satu baca Yasin, yang satu baca Al-Waqiah, sampai dengan keluar suara mendesak Pak. Sehingga masjid Pak seakan-akan ada dengungan suara lebah, jemaah sekalian. Di rumah juga begitu. Saya berharap ma'asyar muslimin, Ramadan Pak adalah hari-hari Quran. Mobil sampean Pak kalau bisa cari radio yang memang banyak diperdagangkan Al-Quran. Kalau perlu Pak sampai punya CD khusus 30 juz, tinggalkan Pak kaset-kaset yang lain, CD-CD yang lain, hanya Quran. Di rumah kita Pak, kalau perlu televisi kita ambil 2 channel saja Pak, channel Mekah, channel Madinah, jemaah sekalian. Sehingga Quran di mana-mana Quran, jemaah sekalian. Arahkan istri kita, arahkan anak-anak kita. Ini hari Quran. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian ini Pak, semua kita umat Islam, ya rohnya sudah roh Quran, jemaah sekalian. Insya Allah Pak, gonjang-ganjing ekonomi, minyak goreng yang hilang segala macam. Karena Quran ini hidayah Pak. Quran ini Pak solusi. Quran ini tibyan. Quran ini nur. Quran ini rahmah. Quran ini syifa. Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini furqan, jemaah sekalian. Menyelesaikan semua masalah kita, jemaah sekalian. Dan antum akan dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh untuk akrab dengan Al-Quran. Puasanya kita laksanakan, malamnya tidak langsung kita tidur, tapi hari-hari kita Pak ada suasana Quran. Di masjid Al-Quran, di mobil kita Al-Quran, di rumah kita Al-Quran. Kalau perlu Pak, kalau suasana kantor kita kondusif dan semuanya muslim Pak, laptopnya Pak keluarkan desahan Al-Quran, ya Mas, sambil lalu kita kerja. Coba rasakan Pak bagaimana keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Ini yang ketiga ingin saya sampaikan. Yang keempat, jemaah kalian, arahan Allah kepada kita bagaimana mengisi Ramadan adalah doa, berdoa Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat jemaah sekalian. Turun persis setelah Allah berbicara tentang Ramadan, Pak. 183, 184, 185, 186 ini, Pak. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat di bulan Ramadan. Bahkan katanya jemaah, Allah Pak tiap hari turun ke langit dunia menawarkan dirinya kepada kita. Adakah dari hambaku hal min sa'ilin yang mau memohon meminta kepadaku? Adakah dari hambaku yang mau istighfar minta ampun kepadaku? Bahkan pelaku-pelaku dosa besar sekalipun Pak, yang pernah zina, yang pernah bunuh orang, yang pernah minum minuman keras, pernah narkoba, pernah apa saja, tutup Pak, curhat semuanya pada Allah. Bulan ini bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah. Semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rugi Pak kalau sampean di bulan ini tidak menyiapkan doa terbaiknya buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo Pak, saya pikir masing-masing kita ini pasti ada masalah Pak dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu masalah keluarga? Masalah anak yang susah untuk diarahkan? Masalah apa saja Pak? Tentu yang paling penting jangan lupa Pak, minta di bulan Ramadan masuk surga tanpa hisab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Pak wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa Nabi jemaah kalian, sampai dikatakan ini doa sepertinya setiap saat kita dengar. Bahkan jadikan Pak ini lagu wajib kita Pak, kebiasaan kita. Di mana-mana kita ucapkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, minta apa saja. Urusan dunia, urusan akhir, apalagi urusan akhirat jemaah sekalian. Kalau urusan dunia sebenarnya sudah dikapten Pak oleh Allah. Cuma kita minta Pak bagaimana di dunia ini bahagia, sejahtera, tidak banyak masalah. Karena dengan doa itu Pak, masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita bisa dirubah dengan doa kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, yang terakhir pada ayat 187-nya. Ini sekaligus saya mohon maaf Pak ya, saya jam 7 harus terbang ke Jakarta Pak. Yang terakhir, apa yang terakhir? Allahu Akbar. Ini banyak Pak, kadang-kadang kita lupa mengangkatnya di bulan Ramadan. Uhilla lakum 187-nya Pak. Ini ayat Ramadan Pak, 183, 184, 185, 186 masalah doa. Tadi 187-nya apa? Ditutup oleh Allah Pak. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Ya Allah, dihalalkan kepada kalian di malam hari Ramadan untuk bermesraan, bersenang-senang dengan istri kalian. Mereka semua pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Ya Allah, indah sekali nih Pak bahasa ini. Ini sinyal dari Allah jemaah sekalian. Tolong Pak, sesibuk bagaimanapun pula ibadah sampean di bulan Ramadan, khusyuk sesemangat bagaimanapun pula sampean untuk merespon Ramadan, puasa dijaga dengan betul, ya. Setiap malam nikmat bertadarusan di masjid habis salat tarawih, kemudian sampean juga banyak doa pada Allah. Jangan merasa kita paling baik Pak, kemudian lupa akan kehangatan cinta kita dengan anak ibunya, anak-anak, dengan istri. Bahasanya Pak sangat vulgar Allah Subhanahu wa taala. Ini sinyal dari Allah, Ramadan adalah momentum bagi kita semua Pak untuk mengakrabkan kita dengan keluarga. Sampai bahasa Allah begitu vulgar Pak. Jangan lupa di malam Ramadan bab yang satu ini Pak. Bahasanya bahasa hubungan suami istri Pak. Tapi pada hakikatnya kita dianjurkan di bulan Ramadan untuk berakrab-akrab dengan keluarga Pak. Aib Pak, aib besar. Kita berada di bulan Ramadan, suami istri tukaran. Aib besar kita berada di bulan Ramadan, kita bentak-bentak sama anak kita. Aib besar kita di bulan Ramadan Pak, tersinggung dengan omongan mertua dan orang tua kita. Ramadan momentum kita berakrab-akrab jemaah sekalian. Kalau perlu Pak usahakan Pak sampean sesekali, bukan sesekali, kalau bisa sebanyak mungkin Pak berbuka bersahur dengan keluarga Pak. Tunjukkan keakraban kita jemaah sekalian. Makan bersama. Saya tidak bisa bayangkan masyarakat muslimin kalau di hari pertama sampai berbuka dengan keluarga, didampingi istri, anak-anak semua pada ngumpul dan mantu Pak, pembantu juga di situ. Terus hari pertama sampai yang berdoa, zahabat zama'u, wahtalatil urub, wa thabatal ajru insyaallah. Bismillah, Allahumma laka suntu wa bika amantu. Berdoa Pak, terus diamini oleh istri, diamini oleh anak-anak kita. Kan kata Nabi, doa orang tua pada anak, doa suami pada istri Pak, pasti diterima oleh Allah. Ini dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan sedang berbuka puasa lagi. Nanti hari kedua yang berdoa ibunya anak-anak. Kita yang mengamini. Anak-anak mengamini. Hari yang ketiga Pak, anak kita yang pertama sudah berdoa. Kita sebagai orang tuanya mengamini jemaah sekalian. Kan doanya anak pada orang tua makbul Pak. Diterima. Di bulan Ramadan juga. Bayangkan kalau tiap hari seperti itu jemaah sekalian, ada keakraban di antara kita. Saya tidak ingin jemaah sekalian nanti di bulan Ramadan ada ketersinggungan di antara kita. Biasanya Pak banyak ketersinggungannya itu jemaah sekalian urusan baju lebaran, ya, urusan menu buka puasa tidak sesuai selera, kemudian bentak-bentak dan lain sebagainya, tersinggung dan lain. Tidak ada. Ramadan adalah bulan berakrab-akrab. Bulan keluarga ini Pak, bulan keluarga. 1 bulan penuh sampai yang diminta. Kalau perlu sahurnya pun juga begitu Pak. Jangan sampai nanti sahur jemaah sekalian yang satu di depan televisi, yang satu megang HP, sendiri-sendiri Pak. Ayo duduk di kursi bareng-bareng jemaah sekalian. Nikmati itu Pak. Ini momentum tahunan 1 bulan penuh kita seperti itu. Anak kadang-kadang yang supaya Pak dan nyambung dan tidak nyambung, sampean pijit-pijit Pak pundaknya jemaah sekalian. Sampean ambilkan nasi buat dia akan terekam. Begitu orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita di saat sahur. Nah kalau ini ada semua jemaah sekalian, insya Allah Pak, Ramadan tahun ini lebih bermakna dan lebih berbobot, lebih punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala.
Saya berdoa dan kita berdoa semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah memberikan kesehatan yang sempurna buat kita semua. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal saleh yang sudah kita persiapkan menyambut Ramadan ini semuanya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berinfak, bersedekah, jangan lupa Pak kaplingan zakatnya di bulan Ramadan. Ini momentum tahunan pula karena Allah akan melipat gandakan pahalanya di bulan ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma barik lana fi hadhil ayyam min Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tadabburana wa tilawatana fil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang umur Pak semuanya, sehat walafiat, selamat berpuasa. Taqabbalallahu minna minkum. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.